Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sobat lintas denom dan Iwan Villa semua. Video kali ini menceritakan ya atau mempertontonkan dua makhluk saya katakan dua makhluk ini yang mana mengaku beragama Katolik ya. Aku sempat ada di sana dan memancing-mancing ya, biasalah adu jangkrik. Terjadilah suatu diskusi yang membagongkan ya. Ini sama-sama Katolik loh, tapi Tuhannya beda. Nah kan aneh lagi ya, nah di Katolik yang mana kita juga nggak tahu ya. Bagus sekali untuk kita saksikan ya sebagai hiburan menjelang sore ataupun malam hari ini ya kalau teman-teman menonton ya. Dan ini hasil rekaman yang saya rekam tadi siang kalau nggak salah, seru sekali di situ. Oh ya, sebelum video kita lanjutkan, buat teman-teman kalau video ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua, ayo di like, di subscribe, dan di komentari video-video yang ada di sini sehingga saya lebih bersemangat untuk mencari konten-konten yang kayak begini. Nanti akan saya buatkan lagi komal yang khusus lintas denom ya, yang seperti biasanya. Maka dari itu beri saya semangat teman-teman untuk di share-share ya, biar teman-teman yang lain tahu dan bisa juga ikut subscribe dan juga berkomentar di setiap video di sini. Oke teman-teman, kita nggak usah berpanjang lebar, mari kita saksikan perdebatan yang membagongkan ini. Anda Kristen apa? Katolik. Orang Katolik kok nggak tahu? Apanya nggak tahu? Saya sesuai dengan perintah Yesus. Perintah Yesus? Iya. Aturannya lewat apa? Air yang mengalir atau air hidup? Mana buktinya Yesus itu memerintahkan baptis untuk di air yang hidup? Wah, orang ini. Yesus kalau nggak salah kan pernah dibaptis di Sungai Yordan, itu kan ada airnya di situ. Buktinya? Mana buktinya? Betul. Itu perkataan siapa? Mana buktinya? Wah ini Kristen apa ini Pak Nikolas ini? Loh. Pak Mata Kapianus ini. Mana buktinya? Apakah memang benar Pak Nikolas di dalam kekristenan ini ya? Iya. Ada cara dibaptis dengan tayamum, nggak pakai air. Apakah ada itu? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Cuman beliaunya aja yang dibaptis dengan debu. Loh, bukan gitu. Saya melakukan sendiri atas kehendak. Tunjukkan datanya Pak. Data apa yang kamu minta? Loh, yang pakai tayamum? Baptis Saya. dengan tayamum? Hak saya dong. Loh, Siapa mau larang saya? hak saya. Itu aturan dari mana kok hak saya? Aturan saya sendiri. Ada yang melarang saya? Berarti Pak Bidat. Aku beda. Nggak Orang masuk. gila kali Pak, nggak cukup akalnya kali Pak. Loh. Nah, iya dong, kan tadi kan begitu orang ditanya mana, bahkan Saya kan baik-baik menjawab. tanya mana, Saya jawab pertanyaan referensinya, gereja Saya sudah mana yang melaksanakan itu, karena itu kan Nggak Minimal ada. kalau Anda menarasikan itu keagamaan. harus disertai data, Pak. Dengar ya, Minimal dengar. kalau Di sini kalian tidak paham. Membahas gereja, Yesus aja tidak kenal gereja. Yesus tidak pernah ke gereja, jingkrak, joget-joget, nggak pernah Yesus ke sana. Loh, Tahu kalau masalah itu. Enggak, sekarang ini loh, sekarang ini di mana gereja mana yang melaksanakan pembaptisan itu dengan Saya debu? tidak Masa pernah ke sekarang ini? gereja. Saya tidak pernah ke gereja. Karena itu bukan perintah Yesus. Ya berarti bukan baptis. Masa bisa baptis ya, Pak, sendiri? udah nggak usah dibahas, Bisa sudah dong. ketemu masalahnya. Bisa. Baptis dewe. Masalahnya sudah ketemu, dia nggak pernah ke gereja. Kalau tayamum dewe bisa Pak, tapi kalau baptis dewe saya tidak yakin kalau bisa, gimana Oh, ceritanya? kalau baptis saya tidak pernah baptis. Saya tamat ya tayamum, iya. Nah itu makanya tadi kan Bapak bilang Bapak sudah dibaptis dengan cara Kapan tayamum. saya bilang sudah Kan dibaptis? Itu yang jadi masalah. Kapan saya bilang sudah dibaptis? Wah, udah miring lagi nih Bang Sandi, gimana Bang Sandi? Enak ya kalau enggak punya pendirian tuh kayak gitu. Yang namanya baptis itu, yang namanya baptis. Gini loh, yang namanya baptis itu harus celup di air, ya kan? Harus Itu kata dicelup. kamu ya. Nggak Iya, ada kata dicelup. saya. Kucur bisa, Pak. Ya Dikucur kata kamu bisa. ya. Terus Baptis dicelupin. itu harus dicelupin. Ah, Ke dicelupin air, kata terus kan kamu. gitu, dicelupin ya kan, Terus direndam. ada orang Kristen mengaku dibaptis tidak dicelup air tapi ditayamum. Ini bagaimana Pak Nikolas ini ceritanya ini? Iya harus karena sesuai dengan Yesus. Anu, Pak.
udah ketemu permasalahannya karena dia tadi udah bilang toh nggak pernah ke gereja. Jelas Nah, ya udah. karena kenapa Yesus tidak pernah Berarti mengajarkan dia gereja. Tuhannya sendiri, Pak. Loh. Yesus tidak pernah Jangan-jangan mengajarkan ini Yesusnya gereja. antara Pak Nikolas dengan Pak Marta ini beda Yesusnya. Jangan-jangan Dia Yesusnya anaknya Paulus, saya Yesusku anaknya Maryam. Beda, memang beda. Beda. Apakah benar itu Pak? Yesus anaknya Maria itu Pak? Pak Nikolas. Kalau Yesus putra Maria, iya, tapi kelihatannya ajaran yang dia lakukan nggak seperti itu. Oh tidak, sekarang saya tanya, kamu mengikuti ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Emang sampean tahu siapa Paulus? Tahu, Siapa? si botak kepala. Tahu saya. Si botak Tahu kepala. saya. Aduh. Jadi menurut kamu gondrong si Paulus itu? Loh. Sampean tahu siapa Paulus? Rasul Paulus Saya kan- sampean tahu siapa dia? Saya kan sudah gini, botak Paulus yang tidak diketahui Jangan bilang bapaknya. masalah fisik botak atau enggak, Pak. Nah memang dia botak, yang salah kalau dia nggak botak, saya bilang botak. Memang berat. Berarti Pak Marta, Pak Nikolas ini sesat ya di dalam kekristenan. Sesat, jelas sesat karena dia mengikuti Paulus. Sesat kau Pak Nikolas. Oh iya. Ampun. Nah, makanya tobatlah, Jangan nyerah, Pak. Semangat. tobatlah, yakinlah Yesus jalan satu-satunya menuju jalan kebenaran. Tobat Pak, Kalau itu tobat. saya iya, Pak. Kalau memang Yesus jalan kebenaran. Memang Yesus jalan, bukan tujuan. Iya, iya, memang itu. Jadi tujuannya Yesus kepada sang sumber. Itu dia. Yesus jalannya. Cuman permasalahannya tadi yang saya sanggah masalah baptis tayamum, Pak. Gini. Orang ini juga mempertanyakan Gini. bapak-bapak ini semua. Coba Anda simak baik-baik ya. Kalau dikatakan baptis itu tayamum, berarti nggak nyambung. Duh. Gimana tuh? Nggak nyambung. Anda bilang ada baptis tayamum. Yang bilang saya baptis tayamum siapa? Kan orang dua ini tadi. Karena katanya Anda Ya melakukan. enggak, tadi ceritanya Texas saya tanya. Iya. Kalau saya melakukan begini. Saya melakukan Apakah begini. bagaimana caramu dibaptis? Kata Texas berkata begini, saya dibaptis dengan tayamum. Nah, itu kata Texas bukan kata saya. Nah, kalau kamu sendiri kan memperkuat ada. Dibaptis Saya bukan dengan memperkuat. tayamum. Saya pelakunya sendiri. Saya sering. Dengan Saya cara sering. saya sendiri. Di Alkitab tidak ada ayatnya, di praktek kegerejaan tidak ada. Artinya kamu kan sepakat dengan pernyataan Texas bahwa di Kristen ada baptis tayamum. Saya tidak Tetapi sepakat. ditolak oleh Pak Nikolas bahwa di kekristenan tidak ada baptis tayamum. Bukan begitu Pak Tidak pernah Nikolas? sepakat. Betul. Cuman saya bilang, Betul. saya pelakunya sendiri. Makanya Nah, Pak Nikolas, kalau ada orang Kristen yang dibaptis tidak sesuai dengan tata cara baptis yang pada umumnya di kekristenan itu apa namanya Pak Nikolas? semakin sesat, semakin jauh sesatnya. Bidat. Oh bener. Dia Makin bisa sesat. mengaku sesat dia ini Pak. Wah, Saya nggak pernah luar dibaptis. biasa. Saya nggak pernah dibaptis. Mau sesatnya gimana? Syarat menjadi seorang Kristen itu apa Pak? Tadi mengaku pernah dibaptis, sudah dibaptis, sekarang nggak pernah dibaptis. Saya tidak mengaku pernah dibaptis. Sejak kapan saya mengaku pernah dibaptis? Tadi baptis Jadi tayamum. Bapak tidak pernah dibaptis Pak Marta? Nggak pernah. Karena kenapa? Hanya Paulus yang mengada-adakan yang namanya baptis. Jadi semua Kristen yang dibaptis itu salah semua, sesat itu Pak ya? Salah, sesat. Aduh, sesat Pak Nikolas. Wah, itu Kristen Iya. yang itu sesat. Berarti saya sesat ya? Jelas. Iya, Pak Itu sangat jelas. Sesat saya Pak. Marta, mohon maaf, Bang Marta ini agamanya beragama apa ya? Beragama apa? Katolik. Katolik. Pak, katanya Katolik itu penyembah patung, bener nggak itu Pak? Oh, itu yang bodoh karena Kristus itu. Oh gitu ya. Kalau yang cerdas kayak saya enggak, Tuhan saya tak terlihat, makanya Yesus saat ini tak terlihat.
Berarti Yesus sama kakek saya, Pak, almarhum. Dulu ada, sekarang sudah meninggal, sudah nggak kelihatan lagi. Sama Ya berarti. memang jelas, kan sudah mati. Iya, makanya berarti Yesus sama almarhum kakek saya sama ya. Sama-sama manusia. Iya, kan. Sama-sama manusia. Coba saya tanya kepada Pak Nikolas. Pak Nikolas, di dalam Katolik, nama Tuhan Pak Nikolas itu siapa? Jangan-jangan beda dengan Bapak Marta ini. Pasti beda, jauh Kalau pasti. nama Tuhan saya Yesus Kristus. Kalau Bapak kan Yesus. Saya bukan Yesus saya. Siapa? Nama Tuhan saya itu Sang Sumber, Sang Pencipta, Tuhan. Pak, Tuhan itu gelar, Pak. Iya, Tuhan itu gelarnya apa? Ya, gelarnya ya Tuhan. Yang Tuhan. ditanya nama lu bukan gelar. Berarti Tanya Tuhan nama tadi. Tuhan itu Maha Pencipta ya kan? Betul tidak? Itu gelar. Nah, sekarang saya tanya, Namanya apa pantas? Dengar dulu. Baba, dengar dulu. Apa pantas? Iya, yang ditanya tadi nama, Pak, bukan gelar. Bapak Saya jelasin tidak gelar. menamai Tuhan saya, nanti jadi makhluk kalau Oh, dinamai. berarti nggak ada nama. Tuhan Ada. nggak punya nama. Nah, nggak ada. Ah, ya udah gitu aja jawabnya, nggak usah jauh-jauh, panjang-panjang. Bapak mengatakan nggak ada, ditesak lagi ada. Nggak punya nama ya, Tuhannya ya. Nggak ada. Yang punya nama itu makhluk. Makhluk aja berhak punya nama, kok Tuhan nggak berhak untuk punya nama, gimana sih, Pak? Loh, iya nggak berhak lah, Tuhan bukan makhluk. Berarti kalau Karena Bapak Tuhan berhak ciptaannya dia, Pak. Kepada yang menciptakan Tuhan kamu, nggak berhak kamu punya kenapa nama. ada Karena gimana? Tuhan ciptaannya, Pak. Ciptaannya Oh, iya. Pak Marta. Karena Iya. jadi Tuhan nggak berhak punya nama. Oke, mantap itu. Ini Katolik model apa sih Pak Nikolas sih orang ini? Cerdas lah. Katolik minum baru kali, Pak. Baru hari ini mungkin. Nah, dengar. Baba Pli, dengar Baba Pli ya. Kupahamkan. Gini, apa pantas saya mengatakan Tuhan yang satu jenis kelamin dengan saya sembah pula gitu. Ya nggak pantas Pak, nggak pantas Nah. itu Pak. Pak Nikolas, Bisa kan? Pak Nikolas kalau boleh tahu gerejanya di mana Pak? Siapa? Di Katolik gereja mana? Di Pak Saya Nikolas. di Gereja Pak, Katolik karena Santo saya- Stefanus, saya nggak ke Surabaya. gereja. Santo Stefanus Surabaya. Oh, di daerah Guberngan itu ya. Kalau Pak Marta? Bukan, Pak, Saya daerah nggak ke Manoa. gereja. Oh, daerah mana? Nah, kalau kamu di mana Pak Marta? Saya nggak ke gereja, saya nggak kenal gereja saya. Iya, waktu kamu dibaptis itu di gereja mana? Kamu Saya nggak ngaku, pernah dibaptis. Nah, Pak Nikolas, apakah seorang Kristen itu tidak pernah dibaptis? Yo, minimal itu dilahirkan kembali, Pak. Ngapain Jadi, mau masuk lagi ke rahim harus- saya? harus Kan kembali. Bisa ya Pak ya? Orang mau masuk Kristen aja pelajaran dulu katekumen. Itu yang mau masuk, itu yang mau Krisma. masuk. Terus? Itu yang mau masuk. Saya sudah terlanjur lahir di agama Katolik. Mau gimana? Loh, Oh, Di agama Katolik mau gimana? loh. lari Lari dulu waktu bayi. Bisa saja. Waktu mau dibaptis lari waktu bayi dulu. Mungkin. Kalau menurut Oh. Anda itu lari, mungkin. Mantap Pak Marta, mantap. Luar biasa ini. Berarti nggak pernah melakukan hosti ya si Pak Marta ini ya? Nggak pernah Nggak itu pernah, nggak. Pak. Yesus Nggak sudah pernah. pernah. Nggak berhak menerima hosti. Apalagi baca doa Bapa Kami, jangan sekali-kali. Itu iblis yang dibaca. Berarti sudah kebuka atau Pak? Sudah, bukan kebuka. Coba lihat di Yohanes 8:44. Apa artinya tuh? Nah, ketika kamu membaca doa Bapa Kami, jadi iblis dia. Oh gitu ya. Iya. Kenapa kok masih mengakui Katolik, Pak? Saya terlahir dari agama Katolik, mau gimana? Meskipun terlahir dari agama Katolik, kita kan Terus bisa menentukan. kalau saya terlahir dari agama Katolik, saya harus ngaku Konghucu, Hindu gitu. Loh, ya nggak juga. Semua Ya, itu pilihan makanya. kita, Pak. Ya mah Kita, bukan saya. kita bisa menentukan pilihan, tapi nggak harus identitas Katolik. Loh, kenapa? Kenapa? Orang saya terlahir di Katolik gimana sih? Oh iya. Oke. Terus? Apalagi ini, saya mau bertanya. Menurut Pak Nikolas Alja, anaknya Paulus itu,
anaknya Paulus. Menurut Pak Nikolas itu Paulus itu penting enggak dalam Kristen? Dia penting Pak, dia rasul kok. Penting, dia rasul. Kalau orang penting itu silsilahnya harus tahu enggak? Ya ada semua tertulis di Alkitab. Oh enggak ada, berarti enggak penting. Udah. Loh, kan saya tanya. Gini, saya tanya, siapa bapaknya Paulus? Kalau memang dia penting. Ngapain tanya-tanya? Oh, harus Itu bukan tahu, anak harus Anda, tahu wong anak yang anda, namanya. Anda sendiri aja nggak paham. Lah, tentang yang Katolik. namanya gini, yang namanya orang penting dan diangkat sebagai rasul itu tidak gampang loh, harus ditahu bapaknya siapa, ini siapa, dari mana. Nah, sekarang saya tanya, kalau nggak ketahuan silsilah kekeluargaannya, itu penting atau enggak? Orang Anda nggak meyakini ngapain? Ah, Wah, sesat ini Pak Nikolas ini. bukan sesat. Jadi begini, dia mengakui rasul orang yang Nggak tidak perlu penting. dijelaskan Pak. Nggak perlu. Karena Anda nggak tahu, bukan Anda jelas, karena Anda nggak tahu bapaknya siapa. Betul. Anda nggak tahu siapa bapaknya. Ini Katolik Zul sejati ini nih Pak sesat, Marta Pak Zul. ini. Pak Zul sesat. Karena Anda nggak tahu. Sejati ini. Sebentar Bang Marta. Bang Nikolas kalau boleh tahu beragama apa? Katolik. Katolik. Sama Katolik, sih, saudara sama Marta ya. Ya ini Nggak Katolik sama sejati katanya. sama Katanya nggak Katolik sama. adalah paling. Diakui sebagai rasul tapi nggak tahu bapaknya siapa, kan aneh. Tuhannya Katolik itu dua ya, Tuhannya versi dari Marta dan Tuhannya Pak Nikolas sama Katolik ini. Tuhan itu nggak pernah jadi satu, nggak pernah jadi dua, satu aja Tuhan itu. Yang menjadikan dua itu Paulus. Berarti ini Katolik sejati, dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah dibaptis, katanya kan begitu ya. Dan dia itu mengakui bahwa ada baptis tayamum. Hebat ini. Makanya Pak Nikolas, ikutilah Yesus yang jalannya lurus, yang nggak cacat kakinya lu Yesus, karena dia nggak cacat makanya jalannya lurus. Pak Sadar Zul Pak ini Nikolas, sesat, Pak. sadar. Gimana Pak Marta? Pak Zul. Ini Pak Nikolas ini sudah sesat ya. Bagaimana kalau kita salibkan aja? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh, karena takutnya kalau disalibkan dia itu terkutuk. Jangan jadi Tuhan Pak saya nanti. Nggak bisa, nggak ada Tuhan disalib. Mana ada, ngawur kamu, itu terkutuk itu. Oh Loh. iya. Jadi Pak Marta nggak mengakui bahwa Yesus pernah disalib. Wah, orang gila itu yang ngaku itu. Waalaikumsalam. Satu ini. Udah kemana Pak Nikolas? Mau kirain turun Pak Nikolas. Marta. Kenapa? Karena nggak mungkin kan Tuhan dibunuh dengan ciptaannya sendiri. Itu pemikiran orang gila. Terus yang disalib itu siapa Pak? Manusia. Manusia. Namanya? Ya namanya bisa saja Iskariot Yudas, atau bisa juga dibalik Yudas Iskariot, bisa juga dibalik, atau bisa juga dibalik Sibilis. Itu bisa. Berarti manusia yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas. Kan Yesus kan jelas-jelas diangkat. Ya udah Pak, disahabatin aja lah Pak Marta. Asyhadu. Sadatin, Bang Sandi. Ya, Pak Nikolas, Jangan nanti malah sesat. enggak ini, Bang Pak- Sandi Pak sesat Marta. kalau sadatin Pak Marta. Nanti malah merusak Islam nanti, ajaran Islam. Ya, malah dirusak. saya pun gini ya, tidak pernah mau merusak agama orang lain. Yang saya bahas keimanan saya sendiri. Saya tidak pernah menyentuh agama Islam, saya nggak pernah menyentuh agama lain. Yang saya bahas keimanan saya sendiri loh. Dia sebagai seorang Kristen Katolik ya Pak Marta. Berarti ada seorang yang bernama Marta mengaku dia itu Katolik, tapi tidak mengakui bahwa yang disalib itu Yesus. Nggak pernah Tapi mengaku. Yudas, gitu ya. Nggak pernah. Yesus itu adalah manusia yang suci yang diutus oleh Sang Sumber. Terus Bapak tadi mengatakan Yesus itu diangkat, ya kan? Iya, diangkat ke langit dia kan. Terus turun lagi kan itu? Nanti turun lagi untuk menghakimi Nikolas.
Duh, waktu Yesus disalib itu kan setelah beliau dikuburkan selama 3 hari 3 malam kan bangkit lagi itu. Nggak Itu ada, siapa? nggak ada yang mati. Yesus nggak pernah mati. Iya kan sudah ada di mayatnya itu Pak, dijelaskan di sana. Oke, yang melakukan itu Paulus, bukan Yesus. Gimana ya Pak Nikolas? Luruskan ini saudaramu Pak Nikolas, sesat juga ini Pak Marta ini. Bukan saudara itu. Bukan saudara ya. Musuh ini. Jadi yang sesat siapa di sini? Kalau punya saudara seperti itu takut. Nah, yang sesat di sini siapa? Tambah sesat. Sekarang saya tanya, yang sesat siapa di sini? Yang menyembah satu jenis kelamin dengan dirinya. Yang sesat siapa? Nah Pak Nikolas itu yang disalib itu siapa Pak? Yesus Kristus. Nah, kan? Sama-sama Katolik kok beda ya? Jadi yang disembah itu Tuhan atau manusia? Ya manusia, Pak. Manusia. Iya. Berarti Anda menyembah satu jenis kelamin dengan Anda. Kok bisa? Loh, kan katanya tadi manusia. Yesus kan dua natur, Pak. Siapa bilang Yesus dua natur? Ngarang kau. Oh iya. Mana buktinya Yesus dua natur? Wong sampai sendiri nggak pernah ke gereja minta bukti. Ya makanya buktikan secara dengan akal Anda. Paling Pak Marta itu nggak pernah ke gereja, ke kuburan kali itu cari-cari nomor-nomor togel. Dari togel. Pak Marta. Coba buktikan. Kalau bisa Anda membuktikan Yesus dua natur, buktikan. Ayo buktikan Pak Nikolas, semangat Pak Nikolas. Kalau ada, saya belikan wig Paulus. Kalau ada. Jangan wig. Wah, kalau begitu. Ini loh, rambut penumbuh kayak rambut. Minyak penumbuh rambut. Kalau wig kan nggak sip itu. Ayo Pak Nikolas, jelaskan dua natur itu gimana caranya? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, kan Gimana? di mana sepenuhnya Allah? Mas, di mana sepenuhnya Allahnya itu Pak? Dia kan firman Allah. Ah, oke. Firman Allah seperti apa? Firman Allah yang menjadi manusia. Saya manusia, Anda manusia. Oh. Nah. Kok disamakan sama kita? Oh sama-sama manusia. Berat. Lah Anda yang berat. Ini sesat Pak Coba Pak Nikolas kibarkan bendera putih aja Pak Nikolas. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Bendera putih saya kibarkan, Pak. Kasihan orangnya belum sarapan kelihatannya, Pak. Udah sarapan, udah siang ini, udah sarapan. Oh, sudah. Sekarang saya tanya, Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia. Nah, manusia. Salahnya di mana saya yang mengatakan manusia? Nggak salah Pak, nggak salah itu. Yang salah tuh Pak Nikolas, nyembah manusia itu. Iya. Nah, Pak bukan Marta saya yang nggak ngomong pernah ya. salah. Nah, bukan saya yang ngomong ya. Pak Marta itu pasal 1 sama pasal 2, Pak. Apa itu pasal 1, pasal 2? Pasal 1 Pak Marta nggak pernah salah. Pasal 2 bila Pak Marta salah kembali ke pasal 1. Bukan karena saya mewakili Yesus anaknya Bunda Maryam, sedangkan Anda mewakili Paulus. Mewakili Beda. Yesus. Ya kalau begitu sepakat nggak nih? Karena Pak Marta mengatakan mewakili Yesus, kita angkat sebagai Tuhan aja ini Pak Marta ini. Iya. Nggak bisa, Wakil nggak Tuhan, bisa. Pak dia. Karena kalau Tuhan turun sebagai manusia menjadi terbatas, dan Tuhan itu tidak terbatas, ya kan? Itu kalau Tuhan jadi manusia terbatas. Pak Marta ini waka Tuhan, Pak. Bukan, saya bukan wakil Tuhan. Wakil Yesus dia tadi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Bukan. Judas. Dalilnya di mana, Bang Marta? Yang disalib itu Yudas. Saya tidak mengatakan Yudas ya, begini. Tadi saya mengada-ada atau menerka-menerka bahwa Yudas atau iblis. Nah, Oke, mengada-ada berarti nggak tahu pasti. ya, tapi yang jelasnya manusia. Penjelasnya manusia. Heeh. Oh iya, Mbak, makasih Mbak. Bukan Tuhan ya, jadi yang jelasnya manusia, bukan Tuhan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah cukup ya. Diskusi yang kayak emprit ini. Sama-sama Kristen, ngaku Kristen dia tadi si Pak Marta itu. Tapi ya kayak begitulah pemahamannya teman-teman. Ya semoga aja menghibur di sini ya, karena ya kayak begitulah Otan itu. Ngaku Kristen tapi nggak kayak Kristen-Kristen yang lain. Ini bagus, nanti kita akan explore si Marta ini. Ya mungkin akan saya hadirkan ke komal saya. Semoga aja ada Kristen-Kristen yang lain ikut bertarung meramaikan suasana diskusi lintas denom. Oke teman-teman, izin untuk saya tutup dulu. Dan yang belum subscribe dibantu channel ini kalau berkenan dan bermanfaat, dibantu untuk di subscribe, di like dan di share video yang ada di sini sehingga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.